Oke, halo semuanya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal aplikasi kesetimbangan larutan. Nah, di soal pertama ini yaitu perhatikan dua garam yang sedikit larut dalam air, yaitu ada kalsium karbonat dan kalsium sulfat. Nah, manakah dari kedua garam tersebut yang kelarutannya lebih dipengaruhi oleh penambahan HCl? Apakah kelarutan garam akan meningkat atau menurun? Oke, yang pertama kita punya kalsium karbonat nih. Nah, kalsium karbonat ini rumusnya adalah CaCO3, CaCO3. Jadi CaCO3. Dalam bentuk apa di sini? Dalam bentuk padatan. Nah, dia akan menjadi dan C. Nah, ketika asam kuat HCl ditambahkan, ion hidronium itu akan bereaksi dengan ion karbonat membentuk asam konjugasinya yaitu HCO3-. Jadi nanti reaksinya seperti ini nih. Jadi CO3 tambahkan HCl, nah nanti ion hidroniumnya akan bereaksi dengan ion karbonat. Jadi menghasilkan yang namanya, dan di sininya adalah H2O dalam bentuk liquid. Nah, saat ion karbonat dikonsumsi, nah kalsium karbonat itu menjadi hidrogen karbonat sendiri dikonsumsi pada reaksi selanjutnya. Jadi nanti di sini ada HCO plus dalam bentuk H2O liquid dan aqueous. Nah, reaksi selanjutnya jadi 2 hyd dan CO2 gas. Gelembung-gelembung karbon dioksida ini akan muncul karena lebih banyak kalsium karbonat yang larut. Nah, selanjutnya sini ada kalsium sulfat. Nah, rumus kimia dari kalsium sulfat itu di sini itu dalam bentuk padatan ya. Nah, jadi kemudian nanti mengalami reaksi kesetimbangan plus dalam bentuk A4-2- dalam bentuk aqueous. Nah, jadi SO4-2- nih yang aqueous liquid. Nah, sekali lagi anion dari garam yang sedikit larut dikonsumsi melalui reaksi dengan ion hidronium sehingga kalsium sulfat ini menjadi lebih larut dari asam kuat. Nah, akan tetapi HSO4- adalah asam yang jauh lebih kuat daripada HCO3-. Nah, di mana nilai Ka2 untuk H2CO3 dan Ka untuk HSO4- itu berturut-turut 4,8 dikali 10 pangkat 11 dan 1,1 kali 10 pangkat 2. Jadi dengan demikian kalsium karbonat jadi CaCO3 jauh larutan asam. Nah, sedangkan kalsium sulfat itu hanya sedikit berpengaruh. Sedikit berpengaruh. Oke, kita lanjut ya ke soal yang nomor kedua. Nah, nomor dua ini berapakah konsentrasi Agar flash dalam larutan AgNO3 0,01 m yang juga mengandung NH3 1 m dengan Kf ion kompleks Ag NH32+ adalah 1,7 dikali 10 pangkat 7. Dalam satu larutan itu pada mulanya terdapat 0,01 mol Ag yang berasal dari AgNO3. Ion Ag itu akan bereaksi dengan NH3. Jadi aqueous. Jadi H3. Jadi ada mula-mulanya tadi kita punya 0,01 mol Ag nih. 0,01. Nah, sedangkan yang NH3 ini adalah 1. Nah, 1 bagi 2 itu sama dengan 0,5. Sedangkan 0,01 bagi 1 sama dengan 0,01. Jadi yang paling kecil itu adalah 0,01. Maka kita menggunakan reaksi pembatasnya itu adalah 0,01 di sini 0,01. Jadi nanti 0,01 dikurangi 0,01 habis. Nah, ini berarti 2 koefisien 2 perbanding 1 kali 0,01. Jadi 2 dikali 0,02. Nah, GNH3-nya di sini 0,01. Oke. Kemudian kita kurangkan di sini. Nah, 1 dikurangi 0,02 itu sama dengan 0,01. Oke.
Jadi kita lanjut. Kini 1 liter larutan itu mengandung yang namanya 0,01 mol AgNH3 dua kali plus dan 0,98 mol NH3. Ion kompleks itu akan terurai sedikit. Nah, jadi kita pakai permisalkan, misalnya Ag, NH3, ini aqueous, di sini aqueous. Nah, jadi mula-mula terurai, kemudian sisa 0,01. Kita pakai X. Misalkan tertulis sedikit X, dan di sini berarti 2X ya, karena koefisiennya di sini 2. Nah, sudah seperti ini berarti X B kalau kita bulatkan itu sama X, dan di sini 0, jadi kalau kita bulatkan kita bisa menggunakan tetapan pembentukan ion kompleks. Untuk tetapan pembentukan BH3 ada NH3 pangkat 2. Sedangkan kalau untuk kompleksnya per KF NH3 2 plus. Nah, di sama dengan jadi nanti 1 per, tadi udah ketahui bahwa KF-nya itu adalah 1,7 kali 10 pangkat 7. 1 dikali 1,10 pangkat 7. Jadi 98 sama 0,1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, pembahasan materi kali ini kita cukupkan. Sampai jumpa di pembahasan materi soal berikutnya.